undip, demikian juga dengan konsultan endokrin metabolitnya. Dan saat ini beliau bertugas sebagai internis endokrinologis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Silahkan Dr. Diana untuk mempresentasikan materi yang kedua, waktunya sama 25 menit. Ya, baiklah, terima kasih Dr. Tania atas waktu yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Yang saya hormati seluruh guru besar, guru-guru saya, teman sejawat, peserta PIT 24 Semarang pada hari ini. Jadi hari ini saya akan menyampaikan mengenai evidence untuk fixed ratio combination tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Nur Ana pada manajemen DM tipe 2. Jadi nanti di sini saya akan menguraikan bagaimana studi-studi klinis obat ini, yaitu kombinasi dari glargin dan GLP-1 reseptor agonis, yaitu lixisenatide, dibandingkan dengan glargin itu sendiri atau dibandingkan dengan lixisenatide sendiri dan dibandingkan dengan insulin basal bolus. Ya, seperti yang telah Dr. Nur Ana sampaikan tadi, bahwasannya memang selama ini GLP-1 reseptor agonis atau SGLT2 itu merupakan pilihan untuk terapi monoterapi setelah metformin. Tetapi dengan monoterapi ini ternyata perbaikan outcome dari glycemic controlnya itu adalah tidak lebih dari 1%. Oleh karena itu ADA 2020 guideline juga menyarankan kita sebaiknya mulai melakukan kombinasi terapi pada pasien-pasien yang A1C-nya itu adalah 1,5 atau 2% di atas target. Ya. Kemudian apa ya tambahan obat yang dapat kita pilih buat pasien-pasien kita ini sebagai tambahan kombinasi terapi. Jadi yang dapat dipakai adalah basal insulin atau kita juga bisa berubah ke FRC. Jadi sekarang ini sudah dikenal yang dinamakan sebagai FRC, yaitu fixed ratio combination untuk obat-obatan kombinasi pada pasien DM tipe 2. Ya, tentu saja ini adalah strategi baru yang dibutuhkan dan harus diberikan untuk pasien-pasien kita ini mencapai target glycemic control yang baik. Karena Dr. Nur Ana tadi sudah menyampaikan juga bahwasannya di luar negeri pun itu perbaikan A1C belum pada target yang diharapkan. Sehingga tentunya komplikasi-komplikasi diabetes mellitus itu akan semakin meningkat dan tentunya akan menimbulkan pembiayaan yang besar dari negara kita ya untuk biaya-biaya terkait dengan pengobatan komplikasi diabetes mellitus. Dan tentu saja obat-obat baru ini seharusnya adalah yang mempunyai efek samping yang rendah seperti itu. Ya. Nah, ini adalah device dari GLP-1 reseptor agonis. Ada beberapa yang sudah beredar di Indonesia adalah yang liraglutide. Liraglutide ini sudah beredar di Indonesia. Ini adalah long acting GLP-1 reseptor agonis. Dan kemudian yang sedang kita bicarakan pada hari ini adalah kombinasi dari Igralixi, yaitu Soliqua, kombinasi dari insulin basal dan GLP-1 reseptor agonis. Berikut ini adalah landscape dari GLP-1 reseptor agonis. Jadi memang kita sebagai endokrinologi sekarang sudah cukup senang karena kita sudah mendapatkan banyak modalitas terapi yang baru untuk pasien-pasien diabetes mellitus kita. Nah, ini ada dua GLP-1 reseptor agonis, ada yang short acting dan ada yang long acting. Adapun waktu paruhnya adalah bervariasi, bisa sampai hanya 2,4 jam saja atau bahkan sampai 7-14 hari. Jadi pemberiannya itu cukup sekali seminggu seperti itu. Yang sudah beredar di Indonesia adalah liraglutide dan lixisenatide. Ya, sekarang apa sih perbedaan dan persamaan antara dua short acting ini? Kenapa FRC yang saya sampaikan pada hari ini memilih lixisenatide, yaitu short acting GLP-1 reseptor agonis? Kenapa bukan yang long acting seperti itu? Jadi ini adalah reasonnya atau alasannya. Ya, kalau untuk GLP-1 reseptor agonis yang short acting itu dia berfokus pada gula darah postprandial. Karena short acting dari GLP-1 reseptor agonis ini bekerja pada dua organ. Dia menyebabkan menurunnya gastric emptying, pasien merasa kenyang, kemudian dia menurunkan absorpsi glukosa di intestinal, di pankreasnya, kerja di pankreas. Dia juga meningkatkan sekresi insulin, menurunkan sekresi glukagon. Jadi untuk short acting ini memang dia fokusnya pada postprandial glucose. Sedangkan untuk yang long acting GLP-1 seperti liraglutide itu memang fokusnya ada pada
gula darah puasa karena dia tidak memiliki efek untuk takifilaksis, yaitu tidak memperlambat pemosongan lambung. Jadi kerjanya fokusnya adalah pada pankreas, tampak di sini meningkatkan sekresi insulin dan menurunkan sekresi glukagon. Nah, ini adalah penekanannya bahwasanya short acting itu lebih bekerja pada plasma, pada postprandial glukos, sedangkan yang untuk long acting itu bekerja utamanya adalah pada gula darah puasa. Ya, ini adalah kombinasi dari fixed ratio combination itu. Dia berisi glargin dan dia berisi GLP-1 reseptor agonis, di mana kita ketahui bersama bahwasanya kalau glargin itu dia mengontrol gula darah puasa. Sedangkan short acting GLP-1 reseptor agonis tadi lixisenatide itu mengontrol gula darah postprandial. Tentu saja dengan adanya efek yang simultan untuk mengontrol postprandial maupun fasting, maka tentunya akan tercapai A1C yang kita harapkan. Ya, ini adalah mode of action dari 7-8 defect dari pasien DMT tipe 2. Di sini ternyata insulin, yaitu glargin di sini bekerja pada 3 omnibus optide, yaitu pada lemak, pada otot, pada liver. Sedangkan GLP-1 yang kita pakai pada fixed ratio combination pada hari ini itu bekerja pada hati, pada pankreas, pada otak, dan pada gastrointestinal. Tentunya dari 8 defect pada pasien DMT tipe 2 itu, kombinasi ini, Soliquin, Igralixi ini dapat mengontrol 7 dari 8 defect pada pasien DMT tipe 2. Dan kemudian berikut ini adalah fixed ratio combination yang sudah ada di internasional, yaitu adanya Ideclira dan Igralixi. Jadi kalau Ideclira itu adalah kombinasi dari insulin jangka panjang, yaitu degludec, dikombinasikan dengan long acting GLP-1 reseptor agonis. Tetapi kalau yang untuk Igralixi yang kita sampaikan pada hari ini dan sudah beredar di Indonesia, itu adalah kombinasi dari glargin dan lixisenatide atau GLP-1 reseptor agonis yang jangka kerja pendek. Ya, di sini saya akan menguraikan bahwasannya suatu obat baru tentunya harus teman-teman sejawat Bapak Ibu semua yakin obat ini efektif atau tidak, obat ini aman atau tidak. Tentunya seperti itu pertanyaan dari pasien-pasien kita ya. Dok, nanti kalau saya diberikan obat ini kira-kira jantung saya gimana, ginjal saya gimana, saya drop apa enggak. Jadi di sini sudah dibuat suatu penelitian yang disebut sebagai Lixilan O dan Lixilan L. Apa perbedaannya? Jadi untuk Lixilan O itu dilakukan pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi OAD. Sedangkan Lixilan L itu dilakukan pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi insulin. Kemudian kalau untuk Lixilan O ini adalah dilihat apakah Igralixi ini superior dibandingkan dengan glargin dan apakah dia tidak lebih inferior dibandingkan dengan lixisenatide ataupun glargin. Demikian juga dengan Lixilan L. Di sini adalah tujuannya untuk melihat bagaimana superioritas dari Igralixi ini dibandingkan dengan glargin dalam penurunan A1C selama 30 minggu study. Jadi kita masuk dulu pada poin pertama pada penelitian yang namanya Lixilan O. Ini ada 3 arm. Jadi dipisahkan 3 grup, yaitu grup lixisenatide saja yang mendapatkan GLP-1 analog saja, dan kemudian grup kedua adalah yang mendapatkan kombinasi Igralixi, dan kemudian yang ketiga adalah yang mendapatkan insulin glargin. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pada pengamatan setelah 30 minggu didapatkan untuk responder yang mencapai A1C di bawah 7% ataupun A1C di bawah 60%, itu Igralixi adalah superior dibandingkan glargin dan juga lebih superior dibandingkan dengan lixisenatide saja. Jadi kombinasi ini lebih baik dibandingkan bila diberikan item-item secara tersendiri dari masing-masing komponen dari Igralixi. Demikian juga dengan body weight. Jadi kalau glargin memang karena bersifatnya adalah insulin yang meningkatkan berat badan. Kalau untuk lixisenatide karena memang GLP-1 analog short acting menurunkan gastric emptying, dia akan menurunkan berat badan sampai 2,3 kg. Tetapi untuk Igralixi ini dia tidak memberikan efek peningkatan berat badan dan tetap memberikan penurunan berat badan walaupun ada pada angka 0,3 kg. Bagaimana efek Igralixi dibandingkan dengan glargin saja atau lixisenatide saja pada gula darah puasa? Tampak di sini memang dia tidak lebih inferior daripada glargin, begitu. Dan kemudian adalah tentang gula darah 2 jam.
Di sini tampak bahwasannya kombinasi igraliksi ini dibandingkan dengan glargin ataupun liksi senetet saja dia lebih superior, yaitu menurunkan sampai pada angka 5,7. Dan ini adalah untuk hipoglikeminya juga tampak bahwasannya tidak tampak adanya hipoglikemia, yaitu hanya ada satu pasien pada beberapa grup yang mengalami severe hipoglikemia. Dan kemudian selanjutnya adalah tentang lixilan L, yaitu lixilan L ini adalah pasien-pasien yang mendapatkan terapi yang mendapatkan igraliksi pada pasien-pasien yang telah mendapat basal insulin. Di sini tampak bahwasannya dibagi dua grup dan kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, hasilnya adalah pada lixilan L itu dilakukan pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi insulin sebelumnya. Di sini tampak bahwasannya lixilan igraliksi ini menurunkan A1C reduction yang cukup baik dibandingkan dengan glargin saja. Dia menurunkan gula darah 2 jam yang lebih baik juga. Dia menurunkan gula darah fasting yang lebih baik juga, menurunkan A1C yang lebih baik, juga menurunkan berat badan dan menurunkan hipoglikemi, mengurangi efek hipoglikemi yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Untuk primary endpoint, untuk composite endpoint, jadi untuk faktor-faktor yang memberikan penurunan dari perbaikan A1C pada pasien-pasien ini secara ganda. Jadi untuk A1C dan penurunan berat badan tampak di sini tampak bahwa igraliksi itu lebih superior dibandingkan dengan glargin. Kemudian pada A1C hipoglikemi juga dia tampak lebih superior dibandingkan glargin. Dan juga pada penurunan A1C, penurunan berat badan dan hipoglikemi tampak bahwa dia memberikan penurunan aman untuk pasien-pasien yang terhindar dari efek hipoglikemi. Dan selanjutnya setelah kita menyampaikan tentang lixilan O dan lixilan L, kita mau melihat nih bagaimana sih efikasi dari igraliksi ini dibandingkan dengan pemberian basal bolus insulin ya. Jadi di sini adalah membandingkan data di mana satu grup itu adalah igraliksi dan metformin, kemudian yang grup satunya adalah insulin glulisin dan insulin glargin. Jadi insulin basal bolus. Tampak di sini bahwa memang dengan adanya igraliksi ini, dengan pemberian igraliksi ini tetap memberikan A1C yang lebih baik, yaitu penurunannya perbedaannya adalah pada angka 0,28 dibandingkan dengan basal bolus, dan penurunan berat badannya juga ada pada angka 1,32 dibandingkan dengan basal bolus. Ya, ini adalah manfaat ganda dari perbandingan dari igraliksi dengan basal bolus. Tampak di sini bahwa untuk A1C kurang dari 7, untuk berat badan yang menurun, dan untuk tidak adanya efek hipoglikemi, di sini tampak bahwa igraliksi ini cukup superior dibandingkan dengan basal bolus yang sudah biasa kita kerjakan. Jadi di sini sebagai kesimpulan bahwasannya tampak di sini bahwa igraliksi itu memberikan hasil yang superior dibandingkan dengan basal bolus regimen untuk pencapaian A1C-nya, tetapi tidak memberikan penurunan berat badan, dan dia dapat dipakai sebagai intensifikasi dengan efikasi yang dapat ditoleransi dibandingkan dengan basal bolus. Nah, ini adalah complementary action dari igraliksi pada pasien-pasien diabetes 2, bahwasanya liksi senetet itu sendiri dia akan tidak meningkatkan berat badan. Di samping itu, dengan kombinasi igraliksi mengkombinasikan glargin dan liksi senetet, maka akan mengurangi efek gastrointestinal yang muncul pada pemberian GLP-1 saja. Ya, sekarang siapa saja sih sebenarnya yang akan dapat diberikan manfaat untuk FRC ini? Tentunya untuk pasien-pasien diabetes 2 yang dengan terapi OAD tapi tidak mencapai A1C yang baik, dan yang kedua adalah yang mendapatkan terapi insulin tetapi belum mendapatkan hasil yang baik untuk perbaikan outcome dari glycemic targetnya. Jadi dapat diberikan kombinasi terapi dengan insulin dan GLP-1 reseptor agonis. Nah, ini adalah opini-opini dari beberapa pakar yang menyebutkan tentang inisiasi glargin dibandingkan
inisiasi glargin liksi dibandingkan dengan kalau kita hanya memberikan salah satu agen saja. Jadi pada pasien-pasien yang A1C-nya lebih dari 9, maka kombinasi Aiglar liksi Soliqua ini akan lebih baik dibandingkan dengan single injeksi saja. Demikian juga untuk pasien-pasien yang obesitas, Aiglar liksi ini akan lebih baik dibandingkan dengan versus basal insulin saja. Dan kemudian bila dilihat dari hipoglikeminya, maka Aiglar liksi ini lebih baik dibandingkan bila hanya diberikan basal insulin saja. Demikian juga untuk postprandial glucose level juga memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan kalau kita hanya memberikan salah satu saja, GLP-1 saja atau basal insulin saja. Demikian juga dengan efek samping intestinal. Dengan kombinasi dua obat ini kita akan dapat menekan efek samping yang tidak disukai pada GLP-1 agonis. Ya, ini adalah contoh dari 2 pen sediaan dari Soliqua Aiglar liksi. Jadi ada dua pen yang isinya adalah 10 sampai 40 dan yang isinya adalah 30 sampai 60 unit. Jadi yang dosis kecil itu warnanya kuning, yang dosis besar itu warnanya hijau. Ini merupakan 2 sediaan yang sekarang beredar di Indonesia. Dan kemudian bagaimana sih kita melakukan starting dose pada pasien-pasien dengan terapi-terapi yang sebelumnya? Jadi kalau misalnya pasien-pasien itu dapat dimulai dengan diberikan Soliqua Aiglar liksi warna kuning dengan dosis 10 unit bila pasien itu adalah belum pernah mendapatkan insulin sebelumnya. Tetapi bila pasien itu sudah mendapatkan insulin sebelumnya, maka kita bisa berikan insulin Aiglar liksi ini pada dosis 20 unit. Tetapi bila misalnya dosisnya tinggi, misalnya sebelumnya pasien itu mendapatkan dosis 30 atau 60 unit bahkan, kita memilih menggunakan sediaan yang kedua, yaitu Aiglar liksi 30-60 yang warnanya hijau dengan dosis awal adalah 30 unit. Ya, dan kemudian ini adalah titrasi dosnya dari beberapa obat ini. Jadi ini adalah untuk inisial dos pada naif pasien, pada pasien yang belum pernah mendapatkan insulin, dapat diberikan Soliqua yang dosis yang warna kuning. Kemudian bila sudah mencapai dosis dinaikkan sampai pada dosis 40, maka kita harus berpindah pada Soliqua yang warna hijau karena di sini dosis untuk GLP-1 reseptor analognya tidak terlalu tinggi. Dan kemudian bagaimana bila pasien itu adalah pada pasien yang inisial dos pada pasien yang dengan basal insulin, maka kita dapat berikan memulai Soliqua Aiglar liksi ini pada dosis 20 unit, kemudian dinaikkan bertahap, dan bila sudah mencapai dosis sampai 40 unit, maka kita berpindah kepada Soliqua yang warna hijau atau olive. Dan kemudian ini adalah inisial dos yang dapat dipakai pada pasien-pasien yang udah kebutuhan insulinnya tinggi, lebih dari 30 basal insulin, kita bisa langsung menggunakan sediaan yang warna hijau dan dinaikkan bertahap sampai pada dosis maksimal yang dapat ditoleransi adalah 60 unit. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan. Waktunya 3 menit lagi, Dr. Diana. Ya, baik, terima kasih Dr. Tania. Jadi saya akan menyampaikan sedikit mengenai case sharing dari pasien yang mendapatkan Aiglar liksi. Jadi di sini ada pasien 56 tahun, dia dengan BMI 24,3, durasi diabetesnya adalah selama 13 tahun, A1C saat terdiagnosis adalah 10,2, dengan target yang diharapkan adalah 7% untuk A1C-nya. Terapi yang diberikan pada pasien ini, dia sudah mendapatkan glargin 24 unit dan kemudian 1500 metformin, dan dia juga mendapatkan vildagliptin. Kemudian dia menolak, saya nggak mau dok kok ditambahin lagi nih insulinnya, saya mau satu aja insulinnya. Dan kemudian pada plasma glucose monitoringnya dia belum mencapai target glycemic control yang baik. Nah, pada pasien ini kemudian kita berikan Soliqua Aiglar liksi. Kita berikan dengan dosis 20 unit, yaitu glargin 20 unit dengan liksi senetat 10 mikrogram. Di sini vildagliptinnya adalah kita discontinue karena sudah tidak diperlukan lagi karena kita sudah memberikan GLP-1 yang lebih bagus afinitasnya. Ternyata pada evaluasi kemudian pada bulan kedua itu A1C sudah perbaikan menjadi 6,7%. Glukosa darah prandial puasanya adalah pada 98 mg per desiliter dengan dosis Soliqua adalah 26 unit dengan mual yang dapat ditoleransi. Nah, dari sini sebagai konklusi
saya sampaikan bahwasannya FRC ini, Fixed Ratio Combination ini, sudah kita tunjukkan tadi, dia memang menggambarkan dapat diterima dengan baik safety dan efikasinya pada beberapa populasi. Dan tentunya ini dapat menjadi modalitas dari terapi kita untuk perbaikan pada manajemen tipe 2 pasien kita. Dan kemudian bahwasannya intensifikasi yang awal dan secara simultan bersamaan itu ternyata memberikan perbaikan yang lebih baik dibandingkan kalau kita hanya memberikan sendiri-sendiri, entah itu glargine saja atau GLP-1 reseptor agonis saja. Nah, dari sini clinical data menunjukkan bahwasannya fixed ratio combination ini efektif dan memberikan perbaikan yang baik untuk mengontrol beberapa populasi pasien kita yang bervariasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.